Oke ya. Ini masuk pada tekanan 1,2 kilo, terus kemudian temperaturnya. Jadi yang kita definisikan yang kedua setelah komponen itu adalah variabel-variabel intensifnya. Ya, jadi temperaturnya 30 misalnya, kemudian untuk tekanannya, nah ini tekanan kan nggak sesuai nih. Di sini ada bar gitu ya, meskipun nilainya mirip, tapi coba saya ganti, kalau menggantinya cukup di unit set ini, gitu ya. Jadi unit set ini silahkan dilakukan perubahan kalau misalnya tekanannya tidak sesuai, gitu ya. KLMNOP di sini pressure gitu ya, kita ganti menjadi kilo. Ya. Nah, ini kilo sudah apa namanya sesuai, misalnya 1,2. Oke. Oke, terus kemudian untuk mass flow-nya kita set aja misalnya itu adalah kita mau 1 ton per D. Oke ya, atau saya ubahlah satuannya ya. Gitu sebentar, saya ubah satuannya, saya untuk mass flow gitu akan saya ubah menjadi ton. Oke, sebentar, ini belum saya rekam ya. Saya coba rekam dulu ya. Oke. Sudah, Pak. Oh, Sudah. udah. Terima kasih. Ini Syarif. Terima kasih, Rir. Ya, kita pakai aja 1 ton per D. Ya. Nah, kemudian dari aliran ini karena kita sudah lengkap, variabel intensif lengkap, variabel ekstensif juga lengkap, gitu ya. Terus komponennya juga ada, gitu ya. Ya, kita bisa mendapatkan aliran yang sudah sebenarnya itu adalah komplit, gitu ya, well defined, ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di sini, kita tambahkan ya mixer ya. Ini nanti itu adalah bergabung dengan yang recycle, ya. Sama lah ya, jadi kalau misalnya kalau kita lihat itu boil of gas itu juga nanti dikembalikan lagi. Jadi kita sangat-sangat gitu ya, apa namanya, kalau misalnya gas dibuang-buang itu sayang gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita siapkan terlebih dahulu, nanti mikir recycle-nya itu nanti ya. Kita siapkan di sini aliran 1 gitu ya, kemudian outletnya itu adalah aliran 2 ya. Nah, karena tidak ada sesuatu hal gitu ya di dalam ini kan praktis sebenarnya hanya penjumlahan gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan lebih lanjut di dalam mixer ini sebenarnya juga ada aturan. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, misalnya di parameter. Ya. Jadi parameter ini yang penting gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya, HiSys itu memberikan defaultnya itu adalah set outlet to lowest inlet gitu ya. Tapi sebenarnya yang benarnya itu adalah ini harusnya itu adalah equalize all gitu ya. Nanti kalau misalnya set outlet the lowest gitu ya, jadi ada kemungkinan gitu ya. Misalnya ada 2 aliran masuk gitu ya, aliran A dan kemudian aliran B gitu ya. Aliran A ini 2 kilo, aliran B ini 1 kilo. Keluarannya kalau misalnya merujuk kepada set outlet to the lowest inlet, berarti nanti keluarannya itu akan didefinisikan tekanannya itu adalah 1 kilo gitu ya. Tetapi logiknya gitu ya, ini harusnya tidak terjadi. Kalau misalnya itu terjadi, nanti bisa jadi kebingungan nih. 2 kilo tadi aliran A ini bisa juga kembali lagi ke aliran B gitu ya, yang menyebabkan itu adalah back pressure gitu ya. Jadi biasanya gitu ya, kalau misalnya kita berhubungan dengan ini, kita biasanya berikan itu adalah equalize all gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kelupaan gitu ya, kelupaan itu ya ininya bisa pas. Kalau enggak ya itu tadi bisa jadi backflow ke sini. Memang tidak terjadi di dalam simulasi steady state gitu ya. Simulasi steady state pasti baik-baik saja gitu ya. Tetapi nanti kalau misalnya kita berhubungan dengan simulasi dinamik gitu ya. Ini kalau misalnya ada satu aliran yang lebih rendah gitu ya, bisa jadi alirannya itu adalah berbalik gitu ya. Jadi kita definisikan di sini tadi itu adalah equalize all ya. Nah, ini praktis sebenarnya gitu ya. Ini adalah penjumlahan aja
kalau misalnya itu ada dua aliran, ya aliran satu dengan aliran yang lainnya, yang umpan yang lainnya itu akan menjadi penjumlahan sebagai aliran keluarannya, gitu ya. Jadi oleh karena itu sangatnya sederhana sekali, dan karena yang ini masuk itu hanya satu aliran dan yang keluar juga satu aliran, maka yang terjadi adalah praktis ini aliran yang kedua udah langsung bisa dihitung oleh HISIS, ini adalah sama dengan atau identik dengan aliran yang pertama, gitu ya. Nah, nanti bisa jadi berbeda kalau misalnya ada aliran tambahan, ya, di mana nantinya itu ada aliran recycle. Tapi karena ini baru satu yang kita definisikan, pasti langsung didefinisikan sebagai aliran dua, gitu ya. Aliran dua ini pasti identik dengan aliran yang pertama, ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di sini, gitu ya, unit selanjutnya itu ada yang namanya kompresor, ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini, kita tambahkan kompresor, ya. Kalau berhubungan dengan unit kompresor, gitu ya, itu dalam simulasi itu ada satu aliran inlet, ya, kemudian satu aliran outlet, ya, dan kemudian untuk menggerakkan berarti kan menggerakkan sudu-sudu kompresor itu tadi, ya, kita membutuhkan yang namanya energi. Jadi sudah disiapkan di sini ada yang namanya itu adalah aliran energi, gitu ya. Jadi inletnya 2, terus kemudian inletnya di sini misalnya 3, ya. Kemudian kita juga definisikan untuk aliran energinya, misalnya itu adalah QK100, ya. Jadi begitu kita tulis-tuliskan definisi seperti ini, nah keluarlah, gitu ya. Jadi HISIS secara default itu ya kalau kita memberikan outlet 3, langsung dibikinkan stream material nomor 3, terus kemudian energinya itu adalah stream energi itu merujuk kepada tulisan atau kode yang kita berikan, gitu ya. Nah, ini dibedakan untuk aliran energi dengan aliran material, jadi tidak bisa kita campur, gitu ya, jadi satu, gitu ya. Jadi ini akan berbeda. Nanti kalau misalnya digunakan, gitu ya, misalnya ada heater, gitu ya, heater kemudian energinya itu dari pemanas satu, itu ya, ke pemanas yang lain. Nah, ini mohon diperhatikan bahwa yang nantinya itu bisa digunakan untuk satu heater dengan heater yang lain misalnya itu adalah itu menggunakan streamnya itu adalah stream yang energi, gitu ya. Jadi kalau energi dengan energi, material dengan material, ya. Nah, kemudian berapa tekanan keluarannya, gitu ya. Ini kalau misalnya kita lihat, kita rujuk kepada soal yang kita dapatkan di sini, gitu ya. Ini sebenarnya menjadi kritikal, gitu ya. Kritikal terhadap apa? Nantinya itu adalah terhadap berapa konsumsi yang nantinya akan kita harus sediakan, gitu ya. Gampangannya seperti ini, ya. Semakin tinggi outlet dari kompresor, gitu ya, berarti semakin banyak pula usaha, gitu ya, atau kerja yang kita berikan atau energi lah, paling gampang itu adalah energi yang kita suplai ke dalam kompresor untuk mendapatkan tekanan yang lebih tinggi tadi, gitu ya. Ya. Oleh karena itu, gitu ya, karena ini jadi kritikal, ya. Jadi kita diminta mengeksplorasi nih, ya, tekanan dari 20 menjadi 100, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya demikian, gitu ya, apa yang kita lakukan, kita set aja lah dulu. Misalnya tekanan di sini, gitu ya, saya nggak ambil 20, saya nggak ambil 100, tengah-tengah aja lah. Gitu ya. Misalnya tekanannya itu di 50, gitu ya. Ya. Nanti kita bisa eksplor dari 20 ke 100. Ya. Nah, begitu kita masukkan di sini ini adalah 50, gitu ya. Nah, jadi kok bisa tiba-tiba menjadi suatu variabel yang terdefinisi, aliran terdefinisi, ya. Kalau misal kita lihat komposisinya itu pasti tidak akan berbeda, ya. Jadi komposisi di aliran 2 dan komposisi di aliran 3 itu pasti akan sama. Karena apa? Ya masuknya 1, keluarnya 1. Gitu ya, kecuali kalau nanti dicabang. Nah, nanti baru kebingungan tuh HISIS-nya, gitu ya. Tapi karena di sini gitu ya, kita punya alirannya masuk 1, keluar 1, ya pastilah secara neraca massa gitu ya, secara neraca massa itu pasti akan sama, gitu ya. Oleh karena itu kita bisa pastikan gitu ya,
bahwa di sini untuk komposisi 3 ini pasti akan sama dengan komposisi 2 gitu ya. Nah, bagaimana untuk kondisi dari variabel intensif? Kemarin masih ingat kan ya? Jadi kita membutuhkan 2 parameter untuk bisa mendefinisikan suatu variabel itu disebut sebagai variabel yang komplit gitu ya, well defined ya. Nah, tapi begitu saya masukkan di sini tekanan 50 gitu ya, langsung sudah terhitung ya. Loh, kok bisa tiba-tiba terhitung gitu ya. Misalnya di sini ada temperaturnya udah langsung terhitung gitu ya, meskipun temperaturnya tinggi sekali ya. Ya, di sini tinggi sekali 433. Terhitungnya dapat dari mana gitu ya. Nah, itulah yang kalau misalnya kita buka kompresor gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di parameter gitu ya. Nah, temperatur ini terhitung dari rumusan-rumusan gitu ya, perhitungan kompresor yang sudah ada di simulator gitu ya. Nah, inilah biasanya itu enaknya kita itu menggunakan simulator gitu ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini? Kita tinggal mendefinisikan misalnya gitu ya. Kita mau menggunakan efisiensinya mau adiabatik atau politropik gitu ya. Kita tinggal masukkan di situ. Nah, rumusan tadi gitu ya, rumusan-rumusan perhitungan itu tadi yang sudah ada tersedia di dalam proses simulator ini ya akan menghitungkan untuk kita gitu ya. Jadi kalau seandainya kita punya adiabatik efisiensi 75%, di mana ini adalah nilai default dari HYSYS, kita bisa ganti-ganti gitu ya. Itu nantinya gitu ya akan menghasilkan temperatur 433 kalau ya apabila kita melakukan setting pressure outletnya itu adalah di 50 gitu. Oh, saya sempat putus ya? Halo, tes. Lancar, Pak. Iya, masuk, Wah, putus Pak. Lagi nih. Masuk, Pak. Kedengeran suaranya, Pak. Oh, masuk. Sekarang udah masuk. Halo. Sudah, Pak. Tes. Sudah masuk, Pak. Oke, Adit ya. Oke ya. Oke, ya. Jadi inilah keuntungan kita itu menggunakan proses simulator gitu ya. Jadi kita tidak perlu buka Excel, buka textbook gitu ya terkait dengan persamaan-persamaan bagi nanti dari rekan-rekan yang ingin melihat lagi persamaan terkait dengan perhitungan ini silahkan gitu ya dibuka di textbooknya gitu ya. Terus terang kalau dari saya gitu ya. Saya juga sudah lupa gitu ya persamaan-persamaan matematikanya seperti apa gitu ya. Tetapi ini adalah menggunakan basis-basis dari perhitungan simulasi yang sudah ada gitu ya. Misalnya di sini gitu disebutkan gitu ya metode-metodenya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya mau menggunakan perhitungan terkait dengan proses apa namanya tadi ya temperaturnya berapa kalau tekanannya kita set nilainya tertentu gitu ya. Jadi karena persamaan matematika tadi gitu ya, dengan kita mendefinisikan tekanan satu parameter dari intensifnya ini sudah langsung terdefinisikan. Ya, maka sudah langsung well defined. Kalau variabel ekstensifnya bagaimana? Ya karena alirannya satu masuk, keluarnya itu 2, maka keluarnya juga 1, ya udah pasti gitu ya. Jumlah massa masuk itu pasti akan sama dengan jumlah massa yang keluar gitu ya. Jadi oleh karena itu langsung sudah akan terdefinisikan ya. Baik, terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita lanjutkan. Nah, di sini temperaturnya ini masih relatif tinggi. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan di sini itu adalah kita dinginkan. Ya. Nah, ini prinsipnya sudah umum gitu ya. Jadi temperatur panas kita dinginkan. Jadi misalnya di sini kita beri aliran 3 ya. Terus kemudian outletnya jadi aliran 4 gitu ya. Misalnya di sini untuk aliran energi pendinginannya itu adalah misalnya QE100. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya warnanya masih kuning ini ya, ini rekan-rekan perhatikan ini warnanya masih kuning, berarti ini belum terdefinisi dengan baik unitnya
Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari nih, kenapa ini unitnya masih kuning. Ya, kalau sudah terdefinisi dengan baik warnanya jadi seperti ini, gitu ya. Jadi warnanya itu adalah hitam abu-abu seperti ini. Tapi ini masih abu-abu kuning, gitu ya. Enggak, garisnya masih kuning, belum hitam. Oleh karena itu kita cari, gitu ya. Nah, yang paling gampang itu masuk ke dalam parameter, ya. Jadi di sini, gitu ya, untuk yang namanya peralatan, ya, semisal itu adalah heat exchanger, cooler, kemudian ada heater, gitu ya. Itu yang diminta itu adalah pressure drop-nya itu berapa, gitu ya. Jadi ketika dia nanti itu melewati cubing-cubing dari pendingin, gitu ya, itu berapa sih hilang tekannya di sini, gitu ya. Nah, kalau kita merujuk pada pendekatan yang di sini, gitu ya, ini nilai dari pressure drop-nya untuk sementara kita set 0, gitu ya. Jadi artinya apa? Sebelum dan sesudah ini, gitu ya. Sebentar ya. Ini delta P-nya 0, ya. Nah, terus kemudian ini ditulis unknown juti, gitu ya. Berarti jutinya itu berapa? Untuk mendinginkan ini kita butuh energi berapa? Tidak usah kita set berapa jutinya yang ada di sini, kita cukup set berapa temperatur yang kita inginkan untuk keluar dari cooler ini. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ini temperatur dari cooler itu misalnya itu adalah kita set 30, gitu ya. Nah, ya, begitu kita masukkan 30, gitu ya, apa yang terjadi di sini, gitu ya, udah langsung terdefinisi. Tapi sebelum saya delete, gitu ya, coba kita perhatikan, gitu ya, aliran 4 ini belum terdefinisi dengan baik. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, komposisinya sudah ada. Ya karena apa? Karena masuknya 1, keluarnya juga 1. Ya, jadi komposisinya tidak berubah. Ya. Terus kemudian tekanannya 50. Loh kok bisa sudah terhitung? Ya karena tekanan 350, kemudian kita tadi masukkan pressure drop 0, ya langsung di sini aliran 4-nya terhitung ya 50. Ya, 50 dikurangi 0 ya nomor 4 50, gitu ya. Loh, laju alirnya kok sudah terhitung? Ya karena di sini tidak ada kebocoran, ya, atau aliran masuk 1, keluarnya masuk, ya jumlahnya pasti secara massa juga akan sama, begitu, ya. Jadi di sini pasti akan mengikuti 1000 ton per D juga, ya, atau 1 ton per D juga, ya. Jadi yang tinggal kita definisikan ini adalah berapa sih temperatur yang nantinya akan kita butuhkan. Kalau misalnya kita temperatur pendinginannya itu bisa mencapai 30, gitu ya. Nah, coba kita perhatikan di sini unit operasinya juga akan terdefinisi dalam artian dia sudah tahu berapa juti yang harus kita sediakan, gitu ya. Jadi untuk mendinginkan ini, gitu ya, misalnya dari temperatur yang tadi 300-an tadi menuju ke temperatur 30, kita butuh jutinya itu adalah sekitar 14,16 kW, gitu ya. Nah, ini gitu. Nah, kemudian ya, nah ini gitu ya. Ini kalau misalnya apa namanya kita main-main di sini gitu ya. Kita main-main di sini. Ya, ini kan tekanannya ini. Ya, sebentar, saya tidak langsung ke unit ya. Apa yang terjadi di sini? Saya coba main-main ya. Saya tambahkan GT valve, gitu ya. Pak, tadi kan konsep yang Bapak sampaikan itu adalah kita kompres. Kompresi itu akan menghasilkan temperatur, terus kemudian kita turunkan, kita dinginkan, gitu ya. Kemudian pendinginan itulah yang nantinya harapannya itu mendapatkan produk cair, gitu ya. Kita coba gini. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita coba-coba aja ya. Ini 4A, 4, terus kemudian outletnya itu adalah 4B. Oke ya, jadi unit valve ini kita gunakan untuk menurunkan tekanan. Kalau kompresor itu menaikkan tekanan, gitu ya. Ini kalau apa namanya valve ini nanti untuk menurunkan tekanannya. Kita coba kita turunkan kembali ke tekanan yang awal, gitu ya. Tekanannya itu berapa? 1,2 ya. Ya, apa yang terjadi? Bisa kita lihat di sini, gitu ya. Benar bahwa ketika kita apa namanya turunkan tekanannya ini sekarang apa yang kita lihat gitu ya tekanannya temperaturnya itu
6,5 derajat Celcius. Jika kita bandingkan dengan temperatur inlet, gitu ya, ini jauh lebih rendah, gitu ya. Ini jauh lebih rendah, ya. Temperatur sekarang itu 6,5, gitu, ya. Tapi ada tapinya, gitu ya. Ini sih sebenarnya prinsip refrigerasi biasa, ya. Karena apa? Ini cuma untuk merendahkan temperatur, gitu, merendahkan temperatur, ya. Padahal yang kita inginkan itu adalah produk di 4B ini adalah cair, gitu ya. Kalau masih gas ya belum sesuai dengan harapan kita untuk menghasilkan produk cairnya, gitu, ya. Oke, ya, ini masih uap. Buktinya apa? Vapor fraction-nya masih 1. Ya, jadi dia itu masih produk. Nah, sekarang apa hal yang penting kalau misalnya kita ingin mendapatkan temperatur yang lebih rendah, gitu ya? Karena kan kalau misalnya ini nanti bisa mendapatkan cair, berarti kita butuh temperatur yang lebih rendah, gitu ya. Coba kita dinginkan aliran 4 ini, gitu ya. Jadi pendinginannya kita lebih dinginkan lagi. Kita coba dinginkan kalau misalnya ini sampai dengan 0 derajat. Minus 29. Tapi minus 29 belum menghasilkan produk cair. Masih semuanya uap. Ya. Berarti artinya apa? Oke ya, pendinginan ini masih kurang dingin. Gitu ya. Jadi ini masih kurang dingin. Kita dinginkan lagi nih, minus 10. Sudah dingin? Sudah, tapi masih tetap uapnya masih ada, gitu ya. Atau semuanya masih uap, nggak ada cairannya, gitu ya. Jadi produknya itu masih uap semua, ya. Jadi memang susah gitu. Makanya liquefaction tuh apa namanya? Ini yang susah. Minus 50. Baru minus apa namanya 97, gitu ya. Minus 100. Nah, inilah saudara-saudara, gitu ya. Begitu kita turunkan ke minus 100, gitu ya, minus 100, gitu ya. Apa yang kita dapatkan di sini, gitu ya. Ini kita sudah mendapatkan produk cairnya. Ya, buktinya apa? 4B ini vapor fraction-nya sudah 0,47. Ya, artinya apa 0,47 ini? Artinya itu adalah kita mendapatkan yang namanya 0, berapa nih? 53 cair, 0,47 itu adalah uap. Gitu. Ya, jadi ini adalah. Tapi coba perhatikan, ya, coba perhatikan di sini. Aliran 4, gitu ya. Pak, ini kan sebenarnya aliran 4 kalau misalnya kita lihat vapornya itu sudah 0, gitu ya. Tapi minus 100. Oh iya ya, ini berarti kenapa ya kok bisa 0 minus 100 ya? Ya, nah ini kita kembali lagi kok bisa dia itu bisa cair padahal temperaturnya itu baru minus 100, gitu ya. Tapi dia udah cair semua, ya. Nah kita kembali lagi ini termodasar kita ini dipacu di sini. Kok bisa ya? Kok bisa cair ya? Jadi ininya ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya, kita bisa mendapatkan yang namanya cairan di aliran 4 tapi minus 100 karena apa? Tekanannya itu masih tinggi. Ya. Nah, tapi ini pentingnya. Ya, pentingnya itu apa? Ini kalau di sini. Kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya. Kalau saya menggunakan eksternal refrigeran gitu ya nih. Saya menggunakan eksternal refrigeran. Pak, saya itu mau menggunakan eksternal refrigeran gitu ya. Saya itu nggak butuh temperatur minus 159. Ya sebenarnya saya kalau misalnya menggunakan eksternal refrigeran dan eksternal refrigeran saya itu bisa mendinginkan, cukup deh minus 110 gitu. Saya sebenarnya bisa mendapatkan produk cair. Gitu. Ya. Ya, itu pentingnya gitu.
itulah kenapa gitu ya industri LNG atau pencairan ini pasti bermainnya itu adalah bagaimana saya itu untuk mendapatkan efisiensi nih. Jangan dingin-dingin amat. Kalau dingin-dingin amat saya pasti akan kebanyakan menggunakan nitrogen. Gitu ya. Padahal nitrogen itu kapasitasnya kecil sekali. Gitu ya. Ya, kecil sekali. Jadi begitu dia berubah fasa nantinya menjadi uap gitu ya. Wah, kita butuh misalnya ukuran pipa yang besar, kompresor yang besar, dan lain sebagainya. Paling enak itu adalah menggunakan senyawa-senyawa misalnya hidrokarbon itu yang rantainya panjang. Gitu ya. Kalau bisa sih pentan masuk gitu kan dari ini dulu ketika PT Badak ini adalah Pak bisa nggak ya di refrigerannya itu ada pentannya. Karena apa? Pentan itu kapasitas panas, pengambilan panasnya itu tinggi sekali Pak, gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau misalnya bisa mengambil panasnya tinggi, berarti yang kita sirkulasikan di refrigerannya itu bisa sedikit, gitu, ya. Jadi inilah yang sebenarnya mengoptimasi, gitu ya, bagaimana mengoptimasi ini supaya kita mendapatkan ini. Anyway, kita sudah dapatkan clue-nya. Gitu ya, bahwa di sini ternyata temperatur itu memegang peranan penting. Ya, nanti kita akan lihat ya. Nanti kita lihat pentingnya itu tekanan. Tapi untuk sementara kita lihat dulu temperatur. Ya. Jadi kalau temperatur saya turunkan cuma sampai 30 gitu ya. Jadi di sini 30. Ya. Apapun yang saya lakukan, saya tidak akan bisa menghasilkan produk cair LNG. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, gitu ya, harus ada pendinginan lebih lanjut, ya. Ya Pak, ini langsung aja dibikin minus tadi minus 100 aja. Loh, minus 100 itu gasnya siapa? Kita harus mikir juga, ya. Makanya itulah Lindi, gitu ya. Nah, ini dia smartnya orang-orang engineering, gitu ya. Kalau cooler ini biasanya itu dibebankan pada pendinginan udara sekitar, gitu ya, udara sekitar, ya intercooler gitu ya, biasanya itu udara sekitar. Udara sekitar itu bisa sampai katakanlah 40 gitu ya, ya 30 boleh lah, gitu ya, 30 bisa, gitu ya, untuk mendapatkan udara sekitar. Tapi kemudian Pak, dari 30 ke 100 itu siapa yang akan mendinginkan, gitu ya? Apakah kita akan menggunakan refrigeran? Ya, bisa. Gitu ya. Kita bisa menggunakan refrigeran. Tapi kasus kita itu adalah kita menggunakan self refrigeration. Gitu ya. Self refrigeration. Nah, terus dari mana ini ya? Self refrigeration-nya dapat dari mana? Siapa yang nanti akan mendinginkan? Nah, kemudian kita mikir nih. Kita berpikir, apa ya yang bisa mendinginkan untuk ini ya? Untuk bisa ini apa sih yang temperaturnya bisa lebih rendah lagi gitu ya, di bawah 30 gitu ya. Nah, orang berpikir gitu ya. Tadi kan ketika kita turunkan tekanan gitu ya. Misalnya turunkan tekanan dari tekanan 50 menuju ke tekanan 1,2 gitu ya. Itu ternyata produknya nanti akan menjadi dua. Ada produk vapor, ada produk cair, gitu kan? Vapor ini yang disebut sebagai boil of gas, gitu ya. Nah, cairnya itulah disebut sebagai produk LNG. Nah, boil of gas ini produk yang masih berguna, gitu ya. Jangan kita buang-buang, gitu ya. Jadi nomor 8 ini boil of gas, yang 7 ini adalah produk LNG-nya. Nah, ini berguna tidak hanya karena materialnya masih gas alam, gitu ya, gas bumi, gitu ya, tetapi karena ini juga temperaturnya itu ternyata temperatur rendah, gitu ya. Ini pasti temperaturnya rendah, gitu ya. Kalau di sini minus katakanlah mendekati minus 160 ya di sini juga pasti akan mendekati minus 160, nggak mungkin lah di sini minus 160 terus kemudian boil of gasnya temperaturnya 30 gitu kan, masa terlepas itu aja flashing aja terus kemudian jadinya itu adalah temperaturnya ekstrim tinggi, nggak seperti ini.
ini pasti juga temperaturnya juga relatif rendah. Nah, itulah yang kita butuhkan. Ya, temperatur yang rendah itu kita butuhkan untuk apa? Untuk mendinginkan lebih lanjut. Gitu ya. Lebih lanjut tadi yang baru sampai 30 tadi, gitu ya. Bisa enggak ya? Saya temperatur, saya sebenarnya enggak butuh sih minus 160-an untuk produk apa namanya? Temperatur ini. Tadi disimulasikan minus 100 saja sudah bisa loh. Gitu ya. Jadi ini nanti gitu ya. Oke deh kita manfaatkan gitu ya. Jumlahnya memang tidak banyak tetapi karena kebutuhannya itu secara temperatur tidak ekstrim sekali. Minus 160, minus 100 saja tadi cukup kok dengan ini. Ya sudah gitu ya. Nah ini mungkin bisa mendinginkan 4 ini dari 30 menjadi lanjut ke minus 100. Makanya gitu orang berpikir ya udah kalau gitu kita manfaatkan dinginnya temperatur di boil of gas untuk mengambil panas dari aliran 4 yang nilainya 30 tadi. Harapannya ini ya semoga ini temperatur 5 ini nanti temperaturnya itu adalah minus tadi itu adalah minus yang mendapatkan nantinya itu produk cair. Jadi apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Ya. Jadi 4 ini kita masukkan ke dalam yang namanya heat exchanger gitu ya. Ini adalah gas-gas heat exchanger. Bentar, mana nih? Gas-gas heat exchanger. Nah, saya klik di sini, saya tambahkan di sini. Oke ya, terus kemudian apa yang kita ini gitu ya, misalnya kita aliran 4 gitu ya, terus kemudian aliran 5. Ya. Terus kemudian untuk yang masuknya untuk bagian yang mendinginkan itu aliran berapa? Aliran 8 dan 9. Kita siapkan dulu aja. 8 terus kemudian 9. Ya, nah supaya tidak bingung, saya ganti ikonnya, change icon. Ya, klik ya, seperti ini, gitu ya. Terus kemudian saya rotate. Oke, ya. Ini sebagai cek saja. Saya taruh di agak jauh, enggak. Oke ya. Oke, nah terus kemudian di sini pressure dropnya berapa? Untuk sementara kita set pressure dropnya 0 gitu ya. Jadi HE, cooler, heater itu butuh pressure drop. Jadi kita ke parameter, terus kemudian apa yang kita lakukan di sini adalah kita set 0 semua. Ya, jadi specific pressure drop ini saya set itu 0. Jutinya gimana Pak? Overall UA dan lain sebagainya itu nanti kehitung aja lah, gitu ya. Nah, terus kemudian tadi berapa? Minus 100 bisa ya? Ya udah, kita set aja di sini minus 100. Minus 100. Gitu ya. Nah, minus 100. Ya. Nah, terus kemudian ya, ini belum selesai, masih kuning Pak dari ini ya. Ya iya, wong kita belum punya aliran 8. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini aliran 5, terus kemudian apa yang aliran 5 yang kita ini LNG itu pada tekanan 1 gitu ya. Ya. Jadi tangki-tangki tanker-tanker LNG itu tekanannya itu mendekati atmosferik gitu. Jadi apa yang kita lakukan di sini ya. Jadi kita tambahkan di situ gitu ya. Tambah yang namanya itu adalah GT valve atau valve biasa lah kalau di ini. Ya, kita tambahkan aliran 5 di situ, terus kemudian di sini ada aliran 6. Ya, kita tuliskan aliran 6. Ya. Tekanannya berapa gitu ya? Tekanannya ya kita buat lah gitu ya 1,2 gitu ya. Ya, biasanya 1,1 atau 105 gitu ya. Ya anyway biar nanti kalau ada kebocoran itu ngowosnya itu keluar gitu ya, bukan ke dalam. Gitu, oke. Terus kemudian ini 6 ini apakah sudah dapat? Nah kan kita sudah dapat produk cair nih. Buktinya apa? Vapor fraction-nya itu adalah apa namanya tidak 1 gitu ya, kurang dari 1.
Kemudian apa yang kita lakukan di sini, gitu ya, kita tambahkan yang namanya itu adalah separator. Kok ini? Maaf. Oke ya, saya tambahkan di sini adalah separator. Ya, nanti biar nggak bingung lagi, sama saya change icon gitu ya. Oke. Ya. Jadi apa yang saya lakukan, saya tambahkan di sini aliran 6. Ya. Kemudian di sini produknya itu aliran 7. Ya, 7, terus kemudian uapnya itu adalah aliran 8. Benar ya? Ya, biar nggak bingung, 7 itu saya ganti namanya menjadi produk LNG. Nah, dah. Ya, nah ini biar. Nah, sudah kan? Ya. Oke. Secara aliran kalau misalnya kita lihat 4, 5, 6, 7, 8, 9 warnanya sudah biru gelap. Artinya apa? Itu sudah terdefinisi. Kalau misalnya kita lihatnya sudah lengkap, komposisinya ada, terus kemudian sudah terhitung dan lain sebagainya. Tapi Pak, HI-nya masih kuning. Gitu ya. HI-nya masih kuning. Coba kita lihat, kita double klik kenapa sih ini kuning ini. Ada yang namanya itu temperatur cross gitu ya. Mau ngelihat temperatur cross di mana? Pergi performance gitu ya. Terus kemudian lihat plot ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Jadi kita lihat untuk sumbu Y-nya itu adalah temperature. Kemudian sumbu X-nya itu adalah heat flow. Nah, ya. Jadi apa sih temperatur cross gitu ya? Kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya. Temperatur cross terjadi itu karena aliran panas dan aliran dingin gitu ya mengalami interseksi gitu ya atau bertubrukan pada suatu titik. Harusnya itu nggak boleh ya. Jadi harusnya ini aliran 4 ke 5 ini kan aliran panas ya atau hot fluid. Sedangkan aliran 89 ini adalah cold fluid ya. Jadi alirannya itu adalah aliran dingin. Ya, harusnya 4 sampai mana nih ya? Nah, ini dia. Harusnya aliran hijau ini ya atau garis hijau ini mulai dari titik awal sampai dengan titik akhir itu harusnya di atas yang namanya garis kuning ini. Gitu. Ya. Ini adalah aliran panas, ini harusnya di atas ini. Ya, tapi yang terjadi ini ternyata ada beberapa area di mana gini ya, yang terjadi di situ itu adalah justru gitu ya, aliran panasnya di bawah dengan aliran dingin. Nah, kan jadi nggak pas, masa ini aliran panas itu mendinginkan malahan gitu ya. Harusnya itu adalah aliran dingin itu mendinginkan aliran panas, ini kebalik gitu kan. Makanya itu yang disebut sebagai temperatur cross. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini gitu ya terkait dengan temperatur cross ini gitu ya. Nah, kita harus juga melihat nih kenapa ya kok terjadi temperatur cross gitu dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita tadi harus berpikir nih, wah ini ada sesuatu yang nggak balance gitu ya dalam pemanasan dan pendinginan di sini. HE-nya nggak balance gitu. Ya. Jadi mungkin gitu ya jumlah pendinginnya itu kurang. Ya, jumlah pendinginnya itu kurang gitu ya. Kalau misalnya kurang ya yang terjadi itu adalah bisa jadi yaitu terjadi temperatur cross ini tadi gitu ya. Nah, itu kenapa kok bisa jumlah pendinginnya kurang? Pendingin itu ditentukan dari mana? Gitu ya, jumlah aliran pendingin ini. Loh, tadi kan kita tentukan temperatur ya. Gitu ya, temperaturnya tadi itu minus 100. Jangan-jangan tadi minus 100 itu yang menyebabkan dia itu nggak cocok. Gitu. Ya. Oke, kalau misalnya kayak gitu, coba kita lakukan justifikasi gitu ya. Wah, ini minus 100 gitu. Bagaimana kalau misalnya saya bikin jadi minus 120?
Waduh, gitu ya. Ternyata efeknya itu adalah justru makin yang panas itu makin ke bawah gitu. Oke deh, saya kurangi gitu ya, minus 80. Wih, dikit lagi Pak. Ya, oke gitu ya. Minus 70. Ya, wah, sudah aliran panas, aliran dingin gitu ya, sudah sesuai dengan apa namanya? Pak, ini ada tulisannya nih FT correction. Oke. FT correction nanti ya, later ya. Kita akan ke ini. Ya, tapi di HYSIS itu ada faktor koreksi karena apa? Ya. Jadi FT correction ini karena sebenarnya kita tidak murni 100% itu adalah counter current. Gitu ya. Jadi ada faktor koreksi di situ karena ketidakidealan dari prinsip pertukaran counter current. Jadi kalau misalnya kita punya dua pas ini kan sebenarnya ada sebagian ya itu yang apa namanya co-current gitu ya antara aliran panas dengan aliran dingin. Jadi untuk sementara ini dulu lah, oke ya. Kita nggak mikirin ini dulu, gitu ya. Yang kita pikirin itu adalah ini. Nah begitu ini kita lakukan, gitu ya. Apa yang terjadi, gitu ya? Warnanya udah ada langsung bagus, gitu ya. Pak, ini kok kenapa 7 minus 70 Pak? Kenapa nggak lebih dingin? Tapi justru terselesaikan itu adalah minus 70. Ingat ya, ketika kita membuat tadi temperaturnya itu adalah apa namanya, ya saya kembalikan lagi di sini gitu ya. Sebentar, ini minus 70 tapi kita dapat vapor semua nih teman-teman sebentar. Oke ya, jadi nggak ada produk LNG-nya. Kita turunkan dulu misalnya minus 75. Ya, masih belum. Minus 80 tadi berapa? Ya, minus ini temperaturnya ya berapa ini? Tapi dia mengalami temperatur cross ya. Bentar, plot. Oke, minus 79. Aduh, ini masa temperatur. Oke ya, sudah oke. Oke dia. Ini. Nah, ini nanti akan menjawab pertanyaan dari Syahrir ini. Oke ya, nggak ada masalah ya. Terus kemudian kita dapat temperaturnya juga apa namanya? Dapat produk nih, meskipun produk cairnya dikit sekali. Ya, nanti kita akan kepada kesimpulan bahwa tekanan itu penting juga gitu ya. Sekarang kita baru bahas temperatur. Ya, jadi temperatur ini penting apa? Ini untuk mengatur berapa jumlah boil of gas yang nantinya akan kita dapatkan. Gitu ya. Nah, itu juga yang ada di dalam proses external refrigeration. Gitu ya, punyanya APCI, C3MR gitu ya. Kita akan menentukan berapa sih boil of gas misalnya nih ya, boil of gas itu 10% gitu ya. Itu sebenarnya kita akan atur dari sini. Ya, temperatur di sini. Gitu ya. Karena kalau temperaturnya terlalu rendah gitu ya, temperatur terlalu rendah ya. Jadi akan kita perhatikan di situ bahwa jumlah produk cairnya akan semakin besar. Temperaturnya di situ agak panas gitu ya. Lebih panas akan menghasilkan boil of gas yang lebih besar. Dan ingat, kita membutuhkan boil of gas itu untuk apa? Untuk mendinginkan aliran 4 menuju aliran 5. Ya, itu pentingnya. Gitu ya. Jadi di sini ini ada trade off. Gitu ya. Kita tidak bisa seluruhnya kita cairkan atau banyak sekali yang kita cairkan. Gitu ya. Kalau misalnya ini kita cairkan semua, nggak ada boil off gas, ya nggak ada yang melakukan pendinginan lanjutan. Gitu ya. Tapi kalau kita terlalu panas seperti tadi, gitu ya, misalnya minus 70, ya, semua jadi boil of gas, gitu ya, karena di sini produknya itu adalah vapor semua. Nggak ada masalah di HE, tapi kita tidak menghasilkan produk LNG. Nol produk LNG-nya. Ya, jadi disinilah, gitu ya. Inilah temperatur ini akan menentukan berapa sih
yang nantinya kita harapkan dapat boil off gas, berapa yang kita dapatkan nanti itu untuk produk LNG. Ya. Nah, sekarang ya, Pak, ini kok kecil banget sih. Kita dapat produk ininya itu kecil banget ya. Jumlah cairannya itu berapa, Pak? Itu adalah cuma 0,04 gitu. Nah, bisa nggak, Pak, kita itu naikin? Ini semuanya jadi vapor gitu. Nah, inilah pentingnya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan di sini gitu ya. Ini akan sedikit saya manipulasi gitu ya. Saya akan ningkatin tekanannya menjadi 60. Nah, 60. Kemudian di sini akan saya bikin minus 70. Tuh. Ya, minus 70. Saya dapat berapa? Gitu ya. Pak, dapat Pak produknya. Gitu ya. Tetapi kok masih rendah. Oke, saya turunkan lagi. Oke ya, belum dapat. Misalnya minus 70 tadi dapat ya. Minus 70 sebentar. Minus 72. Oke ya, saya dapat produknya adalah 0,06 gitu ya, tapi temperatur yang lebih rendah minus 72. Oke ya. Oke, apakah ini mengalami temperatur cross? Oke, tidak mengalami temperatur cross. Oke ya. Terus kemudian kalau misalnya minus 73 dapat berapa saya? Oke, 0,91 tapi temperatur cross. Oke ya, sebentar. Ini minus 72 aja. Kita kembalikan minus 72. Oke, minus 72. Saya dapat produknya cuma 0,06 gitu ya, 0,06 produk cairnya. Gitu. Ya. Oke, tapi kan kita belum recycle nih ya. Oke, nggak ada masalah. Oke, nah terus kemudian, oke kita lanjutkan aja ya dulu ya. Nanti kita lihat faktor tekanan ini di faktor sensitivitas saja, gitu ya. Jadi kita selesaikan aja dulu supaya bisa melihat lebih terintegrasi. Nah, di sini ada syarat tambahan yaitu bahwa kita harus mendapatkan yang namanya itu adalah minimum approach 5. Gitu ya. Nah, untuk mendapatkan minimum approach 5, apa yang saya lakukan di situ gitu ya. Nah, saya akan melakukan adjust. Ya, saya akan melakukan adjust. Apa yang saya adjust gitu ya. Saya akan lakukan adjustment. Nah, di dalam melakukan adjust itu ada adjusted variable. Kemudian ada target variable. Ya, jadi target variabel ini adalah tujuan kita untuk mendapatkan apa? Tadi pertanyaannya adalah saya ingin mendapatkan minimum approach. Apa sih minimum approach gitu ya? Jadi kalau kita lihat minimum approach itu adalah beda terdekat antara aliran panas dengan aliran dingin. Ya, di situ adalah gapnya itu, titik terdekatnya itu adalah 5. Nah, ini menentukan apa? Gitu ya. Ini nanti itu akan menentukan ini berapa sih pinch-nya kita. Gitu ya, kalau biasanya di dalam teknik kimia pinch itu akan menentukan nantinya itu akan unit HI apa yang akan bisa kita gunakan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya itu tipe HI-nya itu seperti benang-benang gitu ya. Seperti main heat exchanger-nya punyanya Badak gitu ya. Nah, itu kan kecil-kecil gitu ya, cubingnya kecil-kecil kayak rambut, kayak kayak benang-benang gitu ya. Ukurannya kecil-kecil gitu dan lain sebagainya. Nah, itu pinch-nya bisa sangat rendah sekali ya. Karena ini ada kaitannya dengan efisiensi transfer. Ya, efisiensi transfer tertinggi itu diperoleh kalau misalnya kita mendapatkan luas permukaan yang sangat-sangat tinggi sekali. Nah, caranya apa? Cubing-cubingnya itu dikecilin. Gitu ya, seperti katalis lah ya. Kita mau efisiensinya tinggi, katalis itu gimana? Ukuran katalis bisanya kita gerus kecil gitu ya. Ya, supaya kita mendapatkan aktivitas yang tinggi gitu. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi ini 5 gitu ya. Mungkin di sini kita inginkan gitu ya.
Kita ini mengejar yang namanya cell and tube begitu. Ya. Nah, kemudian jadi bagaimana untuk melakukan itu gitu ya? Apa yang kita lakukan adalah kita select terlebih dahulu gitu ya. Jadi di sini ini E101. Terus kemudian kita lihat di sini ya, minimum approach. Nah, terus kemudian kita select. Kita minimum approach-nya berapa tadi? Pinginnya 5. Nah, ada maaf 5 ya. Nah, apa yang bisa kita ganti-ganti? Gitu ya. Nah, tadi yang bisa kita ganti-ganti itu adalah yang kita bisa ubah untuk mendapatkan minimum approach ini adalah berapa temperatur di 5. Nah, ya, temperatur di 5. Oke. Nah, terus kemudian gitu ya, yang kita lakukan gitu ya, kita masuk ke tab parameter. Parameter ini numerik ya. Karena ini kan sebenarnya operasi iterasi. Jadi kita akan iterasi gitu ya. Berapa kali iterasi sampai mendapatkan tadi itu minimum approach-nya 5 tadi. Berapa sih minimum approach yang sekarang? Kita bisa lihat ke performance, terus kemudian kita lihat detail. Nah, minimum approach-nya sekarang itu ternyata adalah 6. Sebenarnya udah deket sih ini. Ya. Ya, jadi untuk tolerance-nya saya kasih 0,1 gitu ya. Terus step size-nya saya kasih 1. Terus kemudian, nah ini maksimum iteration tuh kasih banyak aja lah biar nanti nggak stop iterasinya. Kalau sedikit-sedikit nanti begitu iterasi selesai stop lagi gitu ya. Terus minimumnya saya bikin minimumnya misalnya itu adalah di minus 160 gitu ya. Kan nggak mungkin lebih rendah dari minimum 160 derajat kan ya. Untuk maksimumnya misalnya saya set itu di ya berapalah, misalnya tempat 30 lah. Gitu ya. Terus nah, oke dia. Begitu saya kasih ini terus kemudian saya monitor, nah ternyata 2 kali step saja gitu ya. Saya dapat ya nggak persis 5 gitu ya, dapatnya 4,94. Oke, temperaturnya berapa ya? Berbeda dikit lah. 72,1. Ya. Nah, oke. Sekarang apa yang saya dapatkan minimum approach saya sudah lebih dekat ke 5 gitu ya. Bagaimana caranya untuk membuat dia persis 5? Ya tentu saja kita mainkan di sini adalah misalnya tolerance-nya kita kecilkan lagi, step size-nya kita kecilkan lagi gitu ya. Jika kita memang mau mendapatkan nilai yang jauh lebih detail gitu ya. Nah, oke. Oke, mungkin ini ternyata sudah jam 6.12 ya di tempat saya gitu ya. Ini baru suara maghrib gitu ya terdengar di tempat saya. Mungkin bisa kita lanjutkan besok. Oke, jangan lupa untuk di save. Kita save ini, kemudian kita lanjut. Jadi kita nggak akan mulai dari awal lagi ya, tapi kita lanjutkan di sini untuk melihat apa sih pengaruh tekanan gitu ya terhadap perolehan nanti LNG-nya gitu ya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, sambil saya save dulu nih. Oke, 2021 ya. Ini case 1. Save. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya kita bisa lanjutkan besok jam 8 ya. Jangan lupa ya. Jam 8 kita coba selesaikan 2 kasus gitu ya. Kasus ini dengan kasus optimasi gitu ya. Semoga kekejar lah gitu. Tapi kalau nggak kejar ya yang penting kita bisa menikmati kuliah inilah. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kita ketemu besok. Untuk absensi sudah saya bukakan nanti sampai dengan jam 11. Silahkan dilakukan atau melakukan absensi ya. Oke ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, ya sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.